Perkenalkan, nama saya Nerisky Akila dengan NIM 0603524048. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi strukturalisme yang bernama Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Wundt lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckarau dekat Mannheim, Jerman. Ia adalah anak keempat dari pasangan Maximilian Wundt, seorang pendeta Lutheran, dan Maria Friederike Arnold, seorang wanita yang berasal dari keluarga intelektual. Kontribusi utama: Wundt memperkenalkan metode introspeksi yang melibatkan subjek yang terlatih mengamati dan melaporkan pengalaman mental mereka. Meskipun metode ini kemudian dikritik dan digantikan oleh pendekatan penelitian lainnya seperti behaviorisme, kontribusinya terhadap psikologi eksperimental sangatlah penting. Dia juga mengembangkan teori tentang struktur kesadaran, mengemukakan bahwa kesadaran bisa dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Salah satu karyanya yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Psikologi Fisiologis yang memengaruhi perkembangan awal psikologi modern. Sejarah di bidang psikologi: Wundt adalah orang pertama yang mendirikan laboratorium psikologi yang pertama di dunia di Universitas Leipzig, Jerman, pada tahun 1879. Dengan pendirian laboratorium ini, Wundt memisahkan psikologi dari filsafat dan menjadikannya sebagai ilmu eksperimental yang independen. Laboratorium ini adalah tempat pertama di mana eksperimen psikologi dilakukan secara sistematis untuk mempelajari fenomena mental. Wundt menggunakan pendekatan strukturalisme dalam psikologi yang berfokus pada analisis struktur dasar kesadaran manusia. Ia berusaha untuk memahami elemen-elemen dasar dari pengalaman manusia yang terdiri dari sensasi dan perasaan, yang bagaimana elemen-elemen ini bersatu dalam pengalaman kesadaran yang lebih kompleks. Wundt menggunakan metode introspeksi terlatih atau self-observation, di mana subjek eksperimen diminta untuk melaporkan pengalaman mental mereka secara detail dalam situasi yang terkendali. Karya utama Wilhelm Wundt: yang pertama, Principle of Psychological Psychology, 1874. Karya ini adalah salah satu buku penting yang menandai pembentukan psikologi sebagai disiplin ilmiah yang terpisah. Yang kedua adalah Walker Psychology, 1920. Buku ini terdiri dari beberapa volume dan berfokus pada psikologi budaya dan sosial. Wundt mengemukakan bahwa banyak fenomena psikologi seperti bahasa, seni, agama, dan mitologi tidak bisa hanya dipahami dengan metode eksperimen laboratorium, melainkan juga harus dilihat dalam konsep budaya dan sosial. Oswald Kolb. Oswald Kolb adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal karena kontribusinya dalam perkembangan psikologi eksperimental, terutama di bidang psikologi introspektif dan pengaruhnya terhadap teori-teori kognitif. Kolbe adalah salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi Wundtian dan sempat menjadi rival utama Wilhelm Wundt dalam beberapa hal. Kontribusi utama Kolbe: proses kognitif. Kolbe berpendapat bahwa selain sensasi dan asosiasi, pikiran manusia melibatkan proses mental yang lebih tinggi, seperti pemahaman, penilaian, dan keputusan. Dia memperkenalkan konsep introspeksi berbasis ide yang mengkaji pengalaman kesadaran yang lebih kompleks, seperti proses berpikir dan perencanaan. Selanjutnya ada pendekatan psikologi introspektif. Kolbe berfokus pada introspeksi sebagai metode untuk mempelajari proses mental. Namun, berbeda dengan Wundt yang lebih menekankan pada pengalaman kesadaran sederhana. Kolbe lebih tertarik pada proses kognitif yang lebih kompleks, seperti berpikir dan pemecahan masalah. Selanjutnya, fungsionalisme dan pengaruh pada psikologi kognitif. Kolbe adalah pendiri okulisme yang lebih mengarah pada psikologi kognitif daripada psikologi asosiasi yang lebih didorong oleh eksperimen yang hanya fokus pada elemen-elemen kesadaran sederhana. Kolbe menekankan pentingnya proses mental dalam hal bagaimana orang beradaptasi dengan lingkungan mereka yang kemudian memengaruhi perkembangan teori psikologi kognitif di masa depan. Eksperimen tentang fantasis. Kolbe juga dikenal untuk eksperimen yang lebih mendalam mengenai fenomena seperti fenomena imajinatif atau fantasi, yang lebih menekankan pada peran ide-ide imajinatif dalam pengalaman kesadaran. Ini merupakan langkah penting menuju pemahaman pemikiran non-sensori atau abstrak dalam psikologi.
Karya utama Oswald Kolbe. Yang pertama ada Outline of Psychology. Buku ini adalah salah satu karya utama Kolbe yang menyajikan pandangannya tentang psikologi. Dalam buku ini, Kolbe memaparkan pendekatan sistematis terhadap psikologi eksperimental yang mencakup teori-teori kognitif serta metode eksperimen introspektif. Yang kedua, ada Contribution to Experimental Psychology. Buku ini mencakup serangkaian eksperimen yang dilakukan Kolbe di laboratoriumnya di Westbrook. Di dalamnya, Kolbe menjelaskan metode introspeksi yang lebih mendalam yang disebutnya introspeksi ide, yaitu pendekatan untuk mempelajari proses berpikir yang lebih kompleks, bukan hanya pengalaman sensori atau asosiasi. Yang ketiga, ada Psychological Studies. Ini adalah koleksi dari beberapa artikel dan penelitian yang dihasilkan oleh Kolbe dan koleganya di sekolah Westbrook. Buku ini berisi tentang berbagai eksperimen psikologi yang menguji konsep-konsep seperti fenomena imajinasi atau fantasi, proses pemecahan masalah, dan persepsi yang lebih tinggi. Yang terakhir, ada penelitian tentang fantasi dan mental imaginary. Kolbe juga terkenal karena eksperimen dan penelitian tentang fenomena imajinasi, mental, atau fantasi. Dia mempelajari bagaimana imajinasi dan pemikiran abstrak atau seperti perencanaan atau penalaran bekerja dalam pikiran manusia yang merupakan langkah penting menuju pemahaman lebih dalam tentang proses kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Isa Umaira dan di sini saya akan membahas tentang George Miller. Background George Miller. Kelahiran 20 Juli 1850 di Gmünd, Jerman. Ia wafat pada tanggal 23 Desember 1934 di Kattingen, Jerman. George Elias Miller adalah seorang psikologi eksperimental Jerman awal yang terkenal dengan teori interferensi retroaktif. George Elias Miller lahir di Gmünd, Jerman, dari pasangan August Frederick Miller dan Rosalind Z. Miller. Ayahnya adalah seorang teolog dan profesor agama di akademi kerajaan di dekatnya. Keluarganya sangat terlibat dalam ortodoksi kebangkitan, yang akhirnya ia tinggalkan. Kontribusi George Miller di bidang psikologi. George Miller adalah seorang psikolog Jerman yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang memori dan proses kognitif. Beberapa kontribusi penting dalam psikologi antara lain, yang pertama, penelitian tentang memori jangka pendek dan jangka panjang. Miller adalah salah satu yang pertama kali meneliti secara sistematis tentang bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Ia menunjukkan bahwa memori jangka pendek memiliki kapasitas terbatas yang kemudian dikenal sebagai kapasitas terbatas dalam model memori. Yang kedua, eksperimen posisi efek serial. Salah satu eksperimen terkenal Miller berfokus pada fenomena posisi efek serial dalam memori. Ia mengamati bahwa orang cenderung mengingat item pertama dan terakhir dalam daftar lebih baik daripada yang berada di tengah. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam pemahaman tentang urutan informasi dalam memori. Kemudian yang ketiga, penelitian terhadap subvokalisasi. Miller juga terkenal dalam penelitiannya tentang subvokalisasi, yakni proses berbicara dalam hati yang dapat mempengaruhi kapasitas memori. Ia menemukan bahwa subvokalisasi berperan dalam penguatan dan pengolahan informasi dalam memori kerja. Yang terakhir, pengaruh lingkungan dalam memori. Dalam beberapa eksperimennya, Miller juga meneliti pengaruh konteks lingkungan terhadap kemampuan seseorang dalam mengingat informasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal bisa mempengaruhi bagaimana informasi disimpan dan diakses dalam memori. Karya George Miller. George Miller menulis tesis berjudul Sensory Attention. Ia juga merupakan seorang pelopor psikologi eksperimen. Teori psikologi dalam psikofisik, ingatan, dan persepsi visual. Ia juga pencetus prinsip dasar isomorfi dari psikologi Gestalt. George Miller mengemukakan tentang the right associative procedure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lutfia dari Prodi Psikologi kelas P24B. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Franz Brentano. Biografi Franz Brentano.
Franz Brentano adalah seorang filsuf dan psikologi dari sudut pandang empiris tahun 1874 yang dianggap sebagai karya besarnya. Dianggap telah memperkenalkan kembali konsep intensionalitas skolastik abad pertengahan ke dalam filsafat kontemporer. Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marburg, Jerman, lalu meninggal pada tanggal 17 Maret 1917 di Zurich, Switzerland. Brentano berasal dari keluarga yang cukup berpendidikan. Ayahnya adalah Johann Nepomuk Brentano, adalah seorang bangsawan dan seorang birokrat, sementara ibunya Josephine berasal dari keluarga terkemuka. Brentano memulai pendidikan dasarnya di Jerman dan kemudian melanjutkan ke sekolah menengah. Brentano melaksanakan studi teologi di Universitas Aschaffenburg, tetapi pindah ke Universitas Munich untuk melanjutkan studinya. Di sana, ia mulai fokus pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Brentano melanjutkan studinya kembali untuk mendapatkan gelar doktor dalam filsafat di Universitas Wina. Kontribusi Brentano dalam bidang psikologi. Yang pertama yaitu konsep intentionality. Brentano memperkenalkan gagasan bahwa setiap pikiran atau pengalaman mental selalu tentang sesuatu, konsep yang dikenal sebagai intentionality. Misalnya, kita bisa memikirkan sesuatu, mencintai seseorang, atau merasakan sesuatu yang menunjukkan bahwa setiap pikiran memiliki arah atau tujuan tertentu. Yang kedua yaitu psikologi deskriptif. Brentano membedakan antara psikologi yang menjelaskan proses-proses mental berdasarkan sebab akibat, seperti dilakukan ilmu saraf atau psikologi eksperimental, dan psikologi deskriptif yang bertujuan memahami pengalaman mental secara langsung dan subjektif. Dia percaya bahwa psikologi seharusnya berfokus pada pengalaman dasar, bukan hanya pada hal-hal yang bisa diukur atau direduksi ke dalam aspek fisik. Yang ketiga yaitu rejection of dualism. Brentano menolak dualisme Cartesian yang memisahkan pikiran dan tubuh sebagai entitas yang terpisah. Ia menganggap bahwa pengalaman mental adalah dasar dari keberadaan manusia dan bahwa kesadaran tidak dapat dipisahkan dari dunia fisik secara total. Dalam pengalamannya, mental harus dipelajari sebagai sesuatu yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu pengaruh pada murid-muridnya. Brentano mengajar sejumlah filsuf dan psikologi yang sangat berpengaruh, termasuk Edmund Husserl, pendiri fenomenologi, Karl Stumpf, dan Sigmund Freud. Pengaruhnya terhadap murid-murid ini membentuk beberapa aliran besar dalam psikologi dan filsafat abad ke-20 seperti fenomenologi dan psikoanalisis. Karya-karya Franz Brentano. Yang pertama yaitu Psychology from an Empirical Standpoint, membahas tentang konsep intentionality, kesenjangan atau intensionalitas, dan menguraikan dasar psikologi deskriptif sebagai studi tentang fenomena mental. Ia juga memperkenalkan pandangannya bahwa setiap pengalaman mental selalu diarahkan pada sesuatu. Yang kedua yaitu On the Several Sense of Being in Aristotle. Ini adalah disertasi doktoral Brentano yang meneliti konsep ada menurut filsuf Yunani Aristoteles. Dalam karyanya ini, Brentano mengeksplorasi gagasan-gagasan metafisika dan mempengaruhi pandangannya terhadap eksistensi dan pengalaman mental. Yang ketiga yaitu deskriptif psikologi. Karya ini berisi catatan yang ditinggalkan Brentano setelah kematiannya. Ia memperluas pandangan tentang psikologi deskriptif sebagai pendekatan untuk memahami pengalaman mental dari dalam. Brentano menjelaskan bagaimana pengalaman subjektif harus diuraikan tanpa mereduksinya ke dalam elemen-elemen objektif. Edward B. Titchener lahir 11 Januari 1867, Chichester, Sussex, Inggris. Meninggal 3 Agustus 1927, Ithaca, New York, Amerika Serikat. Adalah seorang psikologi kelahiran Inggris dan tokoh penting dalam pendidikan psikologi eksperimental di Amerika Serikat. Seorang murid psikologi Jerman Wilhelm Wundt, pendiri psikologi eksperimental, Titchener memberikan teori Wundt tentang ruang lingkup dan metode psikologi ekspresi yang tepat dan sistematis. Pada tahun 1885, ia mulai bekerja di Oxford. Awalnya ia berfokus pada biologi, tetapi ia segera beralih ke studi psikologi. Karya-karya Wilhelm Wundt kemudian menerjemahkan jilid teks terkenal karya Wundt yang berjudul Principle of Psychological Psychology dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris.
Di antara karya-karyanya adalah A Textbook of Psychology 1910, sebuah eksposisi yang komprehensif namun ringkas tentang psikologinya. Meskipun menjadi anggota pendiri American Psychological Association pada tahun 1892, ia tidak bertahan lama di sana. Pada tahun 1904, ia mendirikan Society of Experimental Psychologists. Ia adalah seorang psikologi terkemuka di Amerika Serikat sejak usia muda. Lahir di Inggris pada tahun 1980-an, ia pindah ke Amerika Serikat dan menemukan gagasan strukturalisme, gagasan bahwa semua pikiran terstruktur oleh unsur-unsur dasar, khususnya sensasi. Hermann Ebbinghaus adalah salah satu tokoh pertama yang melakukan eksperimen sistematis untuk memahami bagaimana manusia mengingat dan melupakan informasi. Ebbinghaus adalah perintis dalam penelitian eksperimental tentang memori dan karyanya tetap relevan hingga saat ini, khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, kognitif, dan ilmu tentang pembelajaran. Kontribusi Ebbinghaus di psikologi yang pertama, studi memori. Ebbinghaus adalah yang pertama menggunakan metode eksperimental untuk menyelidiki proses memori. Ia melakukan serangkaian eksperimen pada dirinya sendiri untuk mengukur bagaimana informasi baru disimpan dan diingat. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menghindari asosiasi bermakna. Ebbinghaus percaya bahwa memori dapat diukur secara objektif jika elemen-elemen yang dipelajari tidak memiliki asosiasi sebelumnya. Ini alasan mengapa dia menggunakan suku kata tak bermakna dalam eksperimen. Tahap kedua, faktor pengulangan. Dia menekankan pentingnya pengulangan dalam pembelajaran dan memori, menunjukkan bahwa pengulangan berperan penting dalam retensi jangka panjang. Tahapan ketiga, penurunan daya ingat. Ebbinghaus menemukan bahwa penurunan daya ingat mengikuti pola yang dapat diprediksi, dengan banyak yang terlupakan dalam waktu singkat setelah belajar, tetapi retensi akan stabil dengan pengulangan yang konsisten. Dikasih aja ini taruh di air. Yaitu forgetting curve. Ebbinghaus menemukan apa yang dikenal sebagai kurva lupa yang menggambarkan bagaimana informasi dilupakan seiring waktu. Ia menunjukkan bahwa kehilangan informasi terjadi dengan cepat setelah belajar, tetapi kemudian melambat seiring berjalannya waktu. Yang berikutnya, spacing effect, menunjukkan bahwa pembelajaran yang dijarakan dalam jangka waktu yang lebih panjang menghasilkan daya ingat yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang intensif dalam waktu singkat. Karya penting diantaranya ada yang pertama, yaitu On Memory. Dia memperkenalkan konsep-konsep seperti kurva lupa, kurva pembelajaran, dan eksperimen dengan suku kata tak bermakna. Buku ini menandai penelitian eksperimental pertama tentang memori dan menjadi dasar bagi banyak penelitian di kemudian hari. Karya kedua, Fundamentals of Psychology, mencakup diskusi tentang memori, tetapi juga memperluas pembahasannya ke bidang persepsi, penginderaan, dan proses-proses mental lainnya. Buku ini adalah upayanya untuk memberikan fondasi teoritis bagi psikologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.